Selamat malam, perkenalkan nama saya Maria Prudensiana Owa dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Flores. Di sini saya akan membacakan hasil tulisan saya yang berjudul Upaya Mengatasi Pencemaran Polusi Air Akibat Adanya Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi PLTP Mutubusa di Desa Sokoria, Kecamatan Dona Timur. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang penelitian. Sumber daya alam di Indonesia yang sangat banyak menjadikan kita harus mampu memanfaatkannya. Salah satu pembangunan jaringan listrik adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Mutubusa, Desa Sokoria, Kecamatan Dona Timur, Kabupaten Ende, merupakan pembangkit listrik yang didirikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai salah satu wujud permanfaatan SDA. Pembangunan PLTP Mutubusa merupakan salah satu proyek besar di bidang ketenaga kelistrikan nasional yang dipelopori oleh PT Sokoria Geothermal Indonesia atau SGI. Pembangkit ini berkapasitas besar yaitu 660 MW. PLTP tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk wilayah Pulau Flores yang tentunya membawa dampak yang sangat banyak bagi masyarakat sekitar daerah PLTP. Mata pencarian masyarakat yang sebagian besar bertani tentu saja mengalami banyak perubahan. Karena di dalam pembangunan PLTP sendiri memerlukan banyak lahan dan sektor yang tergusur adalah sektor pertanian. Meskipun dalam proses penggalian lahan setiap individu atau pemilik lahan sudah mendapatkan uang pengganti, pembangunan selalu menyebabkan perubahan terhadap struktur kehidupan. Termasuk di dalamnya ialah tatanan lingkungan. Sebagian dari perubahan itu memang tidak direncanakan, tetapi dalam setiap kegiatan pembangunan skala perubahan baik dalam luas maupun intensitasnya selalu lebih besar dari yang tidak direncanakan. Dengan demikian, dapat dikatakan permasalahan yang terjadi lebih banyak timbul karena efek samping dari pembangunan. Percepatan pembangunan itu semata-mata hanya menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan manusia tanpa memperhatikan aspek lingkungan sebagai daya dukung pembangunan. Maka, dalam waktu yang relatif singkat, sumber daya alam baik yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui akan cepat habis. Sementara itu, permintaan air minum bersih semakin meningkat sebagai meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Pembangunan yang secara sengaja atau tidak sengaja mempengaruhi daya dukung lingkungan. Salah satu contoh dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan itu adalah pencemaran polusi air. Pencemaran yang diakibatkan dari limbah-limbah pembangunan PLTP. Kegiatan pembangunan industri yang semakin meningkat mempunyai kecenderungan secara potensial dapat mengakibatkan pencemaran polusi air apabila tidak terkendali secara profesional. Sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kegiatan industri merupakan alat untuk mensejahterakan masyarakat, akan tetapi di satu sisi dapat menyebabkan malapetaka bagi kehidupan manusia itu sendiri. Kenyataan yang terjadi di Desa Sokoria, Kecamatan Dona Timur, untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, penyediaan tenaga listrik tidak hanya semata-mata dilakukan oleh PT PLN Persero saja, tetapi dilakukan juga oleh pihak swasta. Contohnya adalah hal pembangunan PLTP Mutubusa didirikan oleh perusahaan swasta PT Sokoria Geothermal Indonesia, bahwa pembangunan industri ini menyebabkan berdampak pada pencemaran air di sekitarnya.
Kasus pencemaran air ini merupakan dampak negatif dari pembangunan. Timbul akibat penempatan kawasan industri tersebut, di mana PLTP yang sedang berjalan tersebut tidak membuang limbah secara baik, sehingga mengakibatkan pencemaran polusi air. Pembangunan yang dilakukan bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat tidak dapat terhindar dari pembangunan sumber daya alam. Namun, eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui bagaimana dan juga mengkaji masalah pencemaran polusi air akibat dari pembuangan limbah pembangkit listrik tenaga panas bumi yang berdampak pada pencemaran air di Desa Sokoria, Kecamatan Dona Timur, Kabupaten Ende ini, maka penelitian tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan ini dalam bentuk proposal yang berjudul Upaya Mengatasi Pencemaran Polusi Air Akibat Adanya Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi PLTP Mutu Busa, Desa Sokoria, Kecamatan Dona Timur. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya mengatasi pencemaran air minum yang disebabkan oleh adanya pembangunan PLTPB tersebut. C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan PLTP Mutu Busa. Manfaat penelitian. 1. Secara akademis. Penulisan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi mengenai pertanggungjawaban badan usaha selaku operator pembangkit listrik tenaga panas bumi kepada masyarakat yang akan terkena dampak pencemaran polusi air akibat dari aktivitas eksplorasi. Kedua, secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan bahan masukan bagi masyarakat terkena dampak polusi air dari kegiatan eksplorasi PLTP. Yang ketiga, secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat dijadikan wacana pengembangan ilmu hukum terutama mengenai pertanggungjawaban atas dampak pencemaran yang ditimbulkan. Bab 2. Landasan teori. A. Tinjauan pustaka. Secara sederhana, pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP adalah listrik yang dihasilkan dari gerakan turbin yang digerakkan oleh panas bumi. Secara pemanfaatnya adalah dengan cara membuat sumur yang kedalamannya yang mencapai titik panas bumi, lalu panas tersebut dilarikan lokasi turbin untuk menggerakkan turbin. Namun dengan adanya pembangunan tersebut, maka terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat Desa Sokoria, yaitu seperti terdamparnya pencemaran polusi air. Polusi air memberikan ancaman kerusakan bagi organisme yang hidup di ekosistem air, sebab air adalah salah satu sumber utama penopang kehidupan yang memiliki fungsi penting. Sebagian besar penyusunan tubuh manusia, hewan, hingga tumbuh-tumbuhan adalah air. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, air selalu diperlukan untuk minum, mandi, memasak, mencuci, dan keperluan lainnya. Tercemarnya air akan menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia, matinya organisme air dan tumbuhan, sehingga merusak tatanan ekosistem secara keseluruhan. Kusmadi S. Heni 2009 menyatakan bahwa pencemaran air merupakan senyawa-senyawa yang dihasilkan dari kegiatan pengeboran untuk aliran listrik tenaga panas bumi
menyebabkan perubahan yang buruk terhadap kualitas air. Makhluk hidup memiliki berbagai reaksi, mulai dari pengaruh yang sangat kecil sampai ke subtitel seperti berkurangnya pertumbuhan, pengembangan pengaruh perilaku, atau kematian yang nyata. Pencemaran air dapat terjadi karena pengaruh kualitas air limbah yang melebihi baku mutu air limbah. Di samping itu juga ditentukan oleh debit air limbah yang dihasilkan. Indikator pencemaran air selain secara fisik dan kimia juga dapat secara biologis, seperti kehidupan plankton. Plankton merupakan salah satu indikator terhadap kualitas air akibat pencemaran. Berdasarkan definisinya, pencemaran air diindikasikan dengan turunnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai yang dimaksud dengan tingkat tertentu tersebut. Di atas adalah baku mutu air yang didapatkan. Hal tersebut juga berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran air. Apabila air mengalami perubahan warna, bau, dan rasa, maka air tersebut dapat dianggap tercemar. Pencemaran air dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu 1. Melakukan pengelolaan limbah dengan benar. 2. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. 3. Tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. 4. Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. 5. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. 6. Tidak menggunakan berbahan kimia dan pestisida yang berlebihan. Yang B. Penelitian yang relevan. 1. Widianto S. Yuniardo. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 tentang polusi air tanah akibat limbah industri dan limbah rumah tangga. Kedua, Juwita Anissa Fitri, Khairuddin Dewa Ayu Citra. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 tentang analisis total bakteri coliform sebagai indikator pencemaran air pada Sungai Unus Lombok. Ketiga, Nani Priani, Rudi Yogo Prasmana. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 tentang pengaruh air terhadap pH dan zat organik pada air tanah di tempat penampungan sementara Kelurahan Padut, Kota Palangkaraya. C. Hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah H0. Ada pengaruh dalam upaya mengatasi pencemaran polusi air. H1. Tidak ada pengaruh dalam upaya mengatasi polusi air. D. Kerangka pemikiran. Masalah yang ditimbulkan dengan adanya pembangkit listrik tenaga panas bumi, pencemaran polusi air, upaya mengatasi pencemaran polusi air. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada pengalaman manusia dalam bagaimana manusia menginterpretasikan pengalamannya. Pendekatan ini digunakan untuk mencari persamaan persepsi masyarakat desa Sokoria yang mengalami pencemaran polusi air akibat adanya pembangunan PLTP. B. Jenis dan sumber data. 1. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan menggunakan observasi dan wawancara kepada objek yang diteliti. Sumber data primer dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman. Kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang bukan sumber utama, yang bersifat data tambahan. Sumber data tambahan ini berasal dari dokumen tertulis melalui jurnal dan semua buku atau catatan tertulis yang relevan dengan objek penelitian.
C. Lokasi penelitian. Lokasi dari penelitian ini adalah di Desa Sokoria, Kecamatan Dona Timur, Kabupaten Ende, merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Dona Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengalami pencemaran polusi air. D. Populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh bagian data atau keseluruhan objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi tersebut. Teknik penarikan sampel yang digunakan dengan teknik purposive sampling. Teknik ini yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu, dan untuk masyarakat menggunakan swirl sampel, yang artinya penarikan sampel dengan mencari informasi yang sebanyak-banyaknya dengan tujuan data yang didapatkan menjadi lebih akurat dan benar-benar valid. E. Metode pengumpulan data. 1. Wawancara. Wawancara merupakan cara yang efektif untuk melakukan penggalian data, khususnya dalam hal berkaitan dengan menjelaskan proses yang sedang berlangsung. Wawancara juga merupakan teknik yang lazim digunakan untuk menggali data pada penelitian kualitatif yang bersifat naratif deskriptif. Untuk penggalian data pada penelitian ini menggunakan wawancara semi struktural. Dengan metode ini, maka penulis dapat melakukan komparasi antara satu informasi dengan informasi lain agar menemukan satu kesimpulan yang dapat menjelaskan dampak dari polusi air yang dialami masyarakat Desa Sokoria. Kedua, observasi lapangan. Observasi lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data yang tidak dapat diperoleh dari metode pengumpulan lain. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan berjarak atau pengamatan secara tidak langsung. Bentuk pengamatan yang dilakukan antara lain mengamati kondisi masyarakat Desa Sokoria. Terima kasih.